Assalamualaikum para siswa yang saya sayangi. Jumpa lagi ya dengan Ibu Tami di sini. Kali ini kita akan mempelajari atau membahas soal-soal entalpi pada termokimia. Nah, nanti kita akan menghitung besarnya delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess, kemudian menggunakan rumus entalpi pembentukan dan juga menggunakan energi ikatan. Baik para siswa, ikuti terus ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Untuk soal yang pertama, berkaitan tentang hukum Hess, perhatikan alur reaksi dan tentukan besarnya delta H2. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi tidak tergantung pada jalannya reaksi atau alur reaksinya, tetapi hanya bergantung pada kondisi awal dan akhir reaksi. Oke, para siswa semuanya, kalau pada diagram alur reaksi di atas, kalian perhatikan kondisi akhirnya itu terlihat dari panah yang menuju ke satu zat itu. Ya, jadi dalam ini kondisi akhirnya ada di NO2. Nah, kondisi awalnya di N2 ditambah O2. Baiklah, sesuai dengan hukum Hess, maka delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Sehingga delta H2 sama dengan delta H1 dikurangi delta H3. Ya, untuk hitungannya sama dengan min 66 dikurangi min 144 sama dengan plus 78 kilojoule kJ. Nah, karena di sini harga delta hanya positif, maka reaksinya termasuk reaksi endoterm. Selanjutnya, menentukan entalpi reaksi jika diketahui entalpi pembentukan. Oke, sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Diketahui entalpi pembentukan dari C3H8, entalpi pembentukan CO2 gas, dan entalpi pembentukan dari H2O. Hitunglah delta H reaksi C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Pastikan bahwa reaksi ini harus sudah setara, ya, karena koefisiennya dipakai untuk hitungan di dalam menentukan delta H-nya. Jadi delta H sama dengan delta HF0 hasil reaksi dikurangi delta HF0 per reaksi. Nah, para siswa perhatikan di sini koefisien CO2 3, jadi perhitungannya adalah 3 kali delta HF0 CO2 ditambah 4 kali delta HF0 H2O dikurangi delta HF0 C3H8 ditambah 0. Langsung ya, karena entalpi pembentukan dari unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi O2 adalah delta HF0-nya 0 karena unsur bebas. Baiklah, setelah dihitung maka sudah didapatkan bahwa delta H reaksinya sama dengan min 2222 kilojoule. Anak-anakku semuanya, pada contoh soal nomor 3, menentukan delta H reaksi jika diketahui energi ikatan. Mari simak, perhatikan soal berikut. C2H4 ditambah HCl menghasilkan C2H5Cl. Nah, nanti harus diubah menjadi struktur ikatannya ya, jadi pakai garis-garis ikatan itu. Nah, kemudian untuk menghitung delta H-nya, delta H sama dengan energi pemutusan ikatan dikurangi energi pembentukan ikatan. Atau boleh juga energi ikatan pereaksi dikurangi energi ikatan hasil reaksi. Nah, baiklah, nanti masing-masing ikatan antar atomnya harus kita hitung ya. Pada soal di atas, kita lanjutkan delta H sama dengan 4 kali energi ikatan
CH, jadi ini ada 4 ikatan C dengan H, ditambah energi ikatan C rangkap 2C, ditambah energi ikatan HCl, ya, dikurangi 5 kali energi ikatan CH ditambah energi ikatan CC ditambah energi ikatan CCl. Oke, kemudian kita masukkan data energi ikatan seperti pada tayangan berikut. Hasilnya kalian perhatikan ya. Bagaimana para siswa? Mudah bukan? Soal-soal hitungan entalpi telah kita pelajari hari ini. Kami mohon untuk bisa memperbanyak latihan soalnya dengan mencermati ya, dan juga banyak referensi yang ada, dan jangan malas untuk selalu belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.